sebetulnya hidup ini tuh udah dibikin enak, nyaman, simpel, seru. Kalau seandainya kita mengerti gitu, ada ranah kita, Mas. Ada ranah kita. Ranah kita itu ranah menerima. Ranah kita tuh ranah menerima, ranah mengalirkan, ranah enjoy, dan ranah pahami pola pattern tubuh kamu. Atau kalau yang di luar tuh dikenal apa? Past grade ya, yang di luar. Pola pattern tubuh kamu tentang menyimpan semua cerita gitu. Cerita sedih, marah, takut. Nah, yang itu tuh cerita sedih kamu, takut, bingung, khawatir kamu itu, pola-pola itu kan pola-pola yang itu bukan sejatinya kamu dalam dalam kelimpahan dan tanpa batas gitu. Pola-pola yang tidak sejalan dengan sejatinya kamu, yaitu kamu harus sambut dan terima, lalu izinkan cinta itu melarutkan. Jadi tugas utama kita tuh sebetulnya sangat simple. Syukuri aja nafas, sadar nafas syukur. Di titik kamu sadar nafas syukur, kamu terkoneksi bahwa kamu ada di dalam yang tanpa batas ini. Di titik kamu sadar bahwa kamu larut bersama yang tanpa batas ini, di titik ini kamu ada power gitu loh. Ada power bahwa kamu menjalani ini nggak sendiri, kamu bersama yang tanpa batas ini. Nah, terlepas dari apapun yang kamu pengen, apapun yang kamu harapkan, ya udah set goal boleh, tapi lepasin gitu. Hasilnya lepasin aja. Karena ranah kita hanya ranah menerima, bersyukur, lalu blend sama itu, connecting sama itu, bersatu dengan energi itu. Karena kita sebetulnya hanya ruang di mana aliran itu mau hadir di dalam kita gitu istilahnya. Dan kita ada di dalam dia juga. Selebihnya ya udah lepasin. Tapi kalau aku lihat Mas, pola hampir rata Mas. Hampir rata pola anak-anak Bandung Revolution. Kalau tadi Mas Hendra ditanya ya, dari yang manifest sama nggak manifest banyak mana? Masih banyak yang belum manifest Mas, jujur. Masih banyak yang belum manifest gitu. Karena manifestasi itu Mas, butuh kesadaran Mas. Butuh kesadaran untuk aware dia siapa. Ini yang belajar masih ada yang belum sadar dia siapa. Jadi dia masih megangin terus identitas lamanya dia tentang mental victim. Dia yang merasa jadi korban, dia yang masih kekurangan. Biasanya kalau masih megangin itu masih agak susah gitu untuk manifestasi yang dia mau. Tapi hampir rata-rata teman-teman yang udah belajar Abundant Revolution, dia udah ketemu sama kenyamanan, kebahagiaan, dan nggak terlalu atraktif, reaktif terhadap realita yang terjadi gitu. Tapi untuk manifestasi finansial, materi, dan lain-lain sepertinya on the way teman-teman. Tapi kalau aku lihat dari semua rata-rata Abundant Revolution itu yang pada berhasil, dia mengkombinasikan Mas antara rasa syukur, penerimaan dan tabungan semesta. Hampir semua itu terjadi lewat banyaknya kesadaran yang dia hadirkan dalam kehidupan dia untuk mulai mengalirkan kebaikan kepada orang lain. Aku lihat polanya seperti itu, yang dominan di teman-teman semua. Jadi makanya nanti Mas Hendra, pada saat kita mau kelas di Bali ya, di batch 20, kita kan mau ada kasih materi baru tentang Scraft ya. Akan ada materi baru tentang Scraft, dan kita juga akan menceritakan itu di kelas Bandan Revolution Offline, batch 20 di Bali. Dan ini akan kita ceritakan lebih dalam. Ini lebih ke tambahan materi soal pola manifestasi yang betul-betul powerful sekali untuk dijalanin sama teman-teman. Baik nanti yang di kelas pagi, kalau kelas pagi udah pasti kenyang lah. Dia 3 jam sampai 4 jam gitu kelasnya bersama aku, dan memang kita hanya ngomongin kelas materi aja. Dan di sore harinya itu ada Abundant Revolution alumni, itu juga kita akan ceritakan materi terbaru ini. Jadi secara pola, kalau kita lihat pola manifestasi, yang paling penting itu adalah betul-betul kita menyadari keberadaan kita. Betul-betul menyadari keberadaan kita. Lepasin remnya sebetulnya. Lepasin rem limitasi tentang ketakutan, keresahan, kebingungan, tidak percaya diri, merasa tidak layak, terus merasa mental korban, merasa nggak cukup,
merasa merasa dimanfaatkan. Nah, itu harus betul-betul remnya diblongin itu, Mas. Itu remnya harus diblongin. Nah, teman-teman yang Oke. belum terjadi manifestasi biasanya itu masih digenggam, Mas. Dia masih benar-benar seneng banget main di area itu. Ya, Itu Mas Hendra. ya, memfollow up yang disampaikan Teteh tentang craft method ya. Jadi nanti akan di-share di Bali, baik di kelas offline maupun di reoni. Itu sebagai oleh-oleh Hadiah. baru buat teman-teman nanti yang datang ke Bali ya. Jadi supaya manifestasinya menjadi lebih powerful dan teman-teman juga mungkin punya rutinan untuk melakukan focusing gitu ya. Yes. Craft itu kan cancel, Ya, replace, place, affirmation, fokus, dan release, train. fokus, train. Nah, itu nanti akan di elaborasi secara lebih komprehensif di kelas sama Teteh gitu. Nah, Teh, ini kembali lagi soal kalau kita ngomong soal manifestasi kan pasti identik dengan yang namanya keinginan gitu. Sementara Buddhism juga selalu mengajarkan bahwa keinginan itu sumber dari penderitaan. Ada juga yang seperti itu gitu. Bukankah itu justru memperkuat ego yang kemudian dipoles oleh spiritual gitu. Nah, bagaimana Teteh memberikan penjelasan tentang hal ini gitu? Karena kan awalnya kalau kita ngomong soal pikiran itu kan berfungsi sebagai apa ya perantara untuk memenuhi kebutuhan raga dan jiwa gitu awalnya. Jadi pikiran Ya, itu semacam kayak jadi jembatan lah untuk dilewati kesadaran kita yang dari semulanya itu sadar raga menuju sadar jiwa gitu. Nah, saat yang jadi masalah kalau kita sering kan ngobrol-ngobrol sama Mas Riko gitu ya, saat kesadaran menyangka bahwa dirinya adalah pikiran, biasanya kan raga kan diperkosa untuk memenuhi kebutuhan pikiran gitu. Padahal secara fitrah harusnya pikiran itu yang memenuhi kebutuhan raga. Sekarang kebalik, raga yang memenuhi kebutuhan pikiran. Akhirnya kita mengejar kebutuhan duniawi secara berlebihan dari yang awalnya sebatas pemenuhan kebutuhan menjadi pencarian dan pengejaran materi yang kalau kita boleh bilang tuh kayak nggak ada ujungnya gitu. Dan ya. ya mungkin itu bisa disebut kita terjebak dalam konsep neraka gitu. Bagaimana Teteh membentengi hal ini gitu ke teman-teman semuanya supaya tidak memperkuat ego yang dibungkus dengan spiritualitas. Gimana Teh? Iya. Jadi semua perangkat ini kan memang ada, Mas, pikiran dan perasaan gitu. Cara kerja pikiran dia memang pasti loncat-loncat, dia pasti selalu ada aja muncul, mau ini nggak selesai ini mau itu, ada ini nggak selesai ini mau itu gitu. Itu memang udah fitrah pikiran seperti itu, dia pasti akan selalu bergerak. Dia pasti akan selalu bergerak dan dia selalu pasti akan memunculkan sesuatu ingin gitu. Nah, disinilah letaknya kesadaran ini perlu menjadi drive-nya, maksudnya perlu menjadi pemegang utamanya dari semua perangkat ini gitu. Jadi di dalam tubuh kita ini Tuhan itu memberikan anugerah gitu, berupa pikiran dan perasaan gitu. Pikiran dan perasaan. Dari sisi pikiran sendiri dia akan mengimajinasikan sesuatu apa yang kita inginkan. Dari sisi perasaan dia menggetarkan bagaikan magnet yang menarik realita atau membuat sebuah realita itu pada akhirnya terhubung gitu sama apa yang dia inginkan. Dia mengundang realita itu terjadi. Sebetulnya kedua perangkat ini itu harus kita terima, kita sambut dan terima plus minusnya dia gitu. Kembali lagi kita dihadapkan juga nih Mas Hendra sama satu hukum semesta atau hukum sunatullah yang sudah dibuat bahwa setiap hal yang kita ingin sekali ingin terburu-buru aku ingin itu semesta membacanya kita belum punya gitu semesta tuh membacanya kita belum punya kita kekurangan kita belum punya, kita kekurangan, kita merasa tergesa-gesa cepat-cepat sehingga dengan judul nggak punyanya ini dia akan menghadirkan segala sesuatu yang membuat kita resah untuk dalam judul konfirmasi nggak punya itu gitu. Sedangkan pola manifestasi itu Mas, judul doa itu bukan meminta tapi menjadi.
doa itu sebetulnya baiknya itu bukan kita meminta, tapi mensyukuri sudah kita punya gitu. Karena default sesungguhnya apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita karena kita ada di dalam kelimpahan ini sebetulnya udah ada dan tersedia, Mas Hendra. Sebetulnya kebahagiaan kamu, semua apa yang kamu mau itu sebetulnya udah ada dan tersedia. Tapi dia memang masih dalam bentuk kuantum atau dunia potensi tanpa batas itu. Nah, untuk mewujudkan yang ada di dunia kuantum ini menjadi realita kehidupan kita, itu harus dengan sebuah rasa percaya penuh bahwa itu udah ada dan tersedia. Dan mewujudkan itu menjadi sebuah realita yang benar-benar kita alami, itu dengan cara mensyukurinya gitu. Dengan cara terima kasih yang besar di titik sekarang keberadaan kita gitu. Di titik keberadaan kita, kita menyadari bahwa hidup ini tuh udah karunia. Sehingga pola-pola manifestasi tentang kemudahan apa yang kamu mau itu simpul-simpul pintu ketutupnya itu jadi kebuka gitu. Jadi kita betul-betul harus memahami pola itu, Mas Hendra. Kita betul-betul harus memahami juga pola pattern tubuh kita sendiri yang sudah terlanjur terbentuk gitu. Kayak Mas Hendra sama aku. Terus ada Mbak Nita, ada Mbak Uni. Ini tuh kalau kata di umum ada pola pas grid ya, atau ada pola pattern realita kehidupanmu. Kayak misalnya dulu aku pernah punya ketakutan, aku pernah punya kekhawatiran tentang mama papa cerai. Pola ketakutan itu terlanjur jadi pattern nih di aku. Ada kekhawatiran, ada ketakutan. Jadi apa-apa aku khawatir, aku takut. Sehingga ini mengundang realita motor Harley-ku kemarin nyangkut gitu. Pada saat aku mengenali pola itu dan aku sambut dan terima pola itu, aku terima itu menjadi sebuah keutuhan bahwa kesempurnaan hidup aku, memang aku harus mengalami itu. Aku ikhlas menerima itu. Jadi si pola-pola manifestasi kebahagiaan dan kelimpahan itu tidak terjadi, itu karena ada di masa lalu ada sebuah energi yang harusnya itu menjadi sebuah pengalaman jiwanya kita, Mas. Karena defaultnya kita harus mengalami semua spektrum rasa. Ketika saat kecil, saat lalu kita tolak, dia menjadi satu pattern pola yang ngendap gitu. Satu pattern pola yang mengendap itulah yang dibilang pas grade itu. Pola yang mengendap inilah yang pada akhirnya pola ini dipantulin lagi dalam realita, dipantulin lagi dalam realita. Termasuk pola merasa nggak layak, merasa nggak punya, merasa nggak mampu. Sehingga muncullah ingin gitu. Nah, kalau kita udah tahu materi inti dari Abundant Revolution di bab 1 aja itu sebetulnya udah menjawab segalanya, Mas. Di bab 1 itu kamu dibuka tentang siapa kamu yang udah tanpa batas dan berkelimpahan. Di titik saat ini dan sekarang kamu udah punya semua apa yang kamu mau, tapi masih dalam bentuk dunia kuantum dia, masih dalam bentuk